Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulh Pratama Putra, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, kelas PDAA, NIM 2029028. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan interaksi antar konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengembangkan potensi si konseli ataupun memecahkan masalah yang telah dialami oleh konseli. Kemudian, manfaat mempelajari bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan dan konseling akan menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi, lebih tenang, lebih bahagia, karena bimbingan dan konseling tersebut membantu kita untuk lebih menerima diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, dapat menurunkan kadar stres dan depresi, atau bahkan dapat menghilangkan kadar stres dan depresi tersebut. Kemudian yang ketiga, dapat mengenali diri kita, dapat mengenali potensi yang kita miliki dengan belajar bimbingan dan konseling. Kemudian poin yang ketiga adalah tahapan dalam proses bimbingan dan konseling. Yang pertama, membangun hubungan. Langkah awal yang dilakukan adalah membangun hubungan emosional dengan klien sebelum masuk pada pemecahan masalahnya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Apabila konseling dan klien telah memiliki hubungan emosional yang kuat, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mendiskusikan masalahnya, mengidentifikasi masalah dari klien tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi perubahan konseling. Langkah yang ketiga adalah konselor mulai memikirkan alternatif-alternatif yang dilakukan untuk bagaimana masalah si klien ini dapat mendapatkan solusi yang bagus. Kemudian yang keempat adalah evaluasi dan terminasi. Langkah yang keempat ini adalah merupakan langkah terakhir dalam konseling secara umum, dengan mengevaluasi semua proses konseling yang telah terjadi, lalu kemudian diberikanlah solusi dari masalah yang dihadapi oleh klien. Kemudian poin yang keempat adalah peranan dan tugas kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK. Yang pertama, peranan dan tugas kepala sekolah. Nah, peranan dan tugas kepala sekolah, yang pertama, mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan yang berlangsung di sekolah, sehingga pelayanan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan konseling dapat berjalan secara terpadu, harmonis, dan dinamis. Kemudian yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan berbagai kemudahan dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang aktif maupun efisien. Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, baik dalam program-program umum maupun dalam program pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang terakhir yaitu memfasilitasi guru pembimbing atau konselor untuk dapat mengembangkan kemampuan atau kompetensinya dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, peran dan tugas guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling. Di sekolah memang tugas dan tanggung jawab guru mata pelajaran adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Namun selain itu, guru mata pelajaran juga berperan sebagai pendeteksi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, lalu kemudian dilaporkan kepada wali kelas, dan wali kelas menindaklanjuti dengan melaporkannya kepada guru BK. Kemudian peranan dan tugas wali kelas. Sebagai pengelola kelas, tentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling,
wali kelas sangat berperan penting dalam keberlangsungan kegiatan bimbingan konseling. Wali kelas juga pastinya lebih mengetahui sifat dan karakter di setiap peserta didiknya, mengenai perubahan sikap yang terjadi pada peserta didiknya. Yang paling mengerti tentu adalah seorang wali kelas. Oleh karena itu, adapun tugas-tugas yang harus diemban oleh seorang wali kelas, yaitu membantu guru pembimbing atau konselor melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di dalam kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian selanjutnya membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, baik masalah sosial, pribadi, maupun masalah-masalah lainnya. Kemudian peranan dan tugas guru BK di sekolah. Yang pertama, melaksanakan layanan bimbingan konseling. Yang kedua, memberikan pengarahan terhadap masalah karir yang dihadapi oleh siswa. Kemudian yang ketiga, jika ada masalah, maka guru BK menindaklanjuti masalah, lalu menganalisis masalah tersebut, kemudian memberikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian melakukan evaluasi terhadap masalah-masalah apa saja yang dialami oleh siswa selama beberapa periode belakangan. Kemudian untuk poin yang kelima, yaitu pengertian bimbingan pribadi, sosial, karir, dan akademik. Kemudian sebutkan masalah yang biasa terjadi pada siswa. Nah, di sini saya akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama, pengertian bimbingan pribadi. Jadi bimbingan pribadi adalah bimbingan yang diberikan kepada siswa yang mengalami hambatan-hambatan di dalam kehidupan pribadinya, mungkin karena disebabkan contohnya masalah yang dihadapi oleh siswa yang orang tuanya telah berpisah, mungkin susah fokus dalam belajar karena memikirkan hal tersebut. Kemudian bimbingan sosial. Bimbingan sosial adalah bimbingan yang diberikan kepada siswa yang telah memiliki masalah-masalah yang terjadi di lingkungan hidupnya, di lingkungannya. Contohnya masalah kenakalan remaja. Ini bisa berdampak pada akademik dalam kelasnya juga, dalam kelas siswa tersebut, di mana biasanya orang yang terkena atau orang yang terlibat dalam kenakalan remaja biasanya cenderung nilai akademiknya lebih buruk dari yang lainnya. Kemudian pengertian bimbingan karir. Bimbingan karir adalah pengarahan terhadap siswa yang kebingungan untuk memilih karir ke depannya. Disinilah peran guru BK untuk memberikan pengarahan terhadap siswa yang mengalami masalah karir. Kemudian bimbingan akademik. Bimbingan akademik di sini yaitu bimbingan yang diberikan kepada siswa yang mempunyai keterlambatan akademik ataupun masalah-masalah yang terjadi pada segi akademiknya. Kemudian contohnya dalam kehidupan sekolah, contohnya pada siswa, yaitu siswa yang terlambat dalam segi akademiknya, mungkin siswa yang susah untuk mengerti suatu mata pelajaran akan lebih mengalami keterlambatan akademik dibanding dengan teman-teman yang lainnya. Untuk poin terakhir, yaitu sebutkan 3 teknik konseling. Yang pertama, directive counseling, yaitu yang bersifat mengarahkan siswa dalam mengambil keputusan
ya, mengarahkan siswa dalam mengambil keputusan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, non-directive counseling, yaitu tidak mengarahkan siswa dalam mengambil keputusan. Namun di sini peran konselor hanya mendengarkan cerita dari si siswa tersebut, lalu mencari jalan keluarnya. Kemudian yang ketiga, elective counseling, yaitu memilih teknik-teknik konseling apa saja yang tepat untuk masalah klien atau masalah konseling.